Memberantas buta batik di negeri batik. Podcast ini membantu Anda mengenali batik sebagai budaya kebanggaan bangsa Indonesia dengan berbagai aspek yang menarik dan perlu kita ketahui sebagai bangsa pemilik batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa canting. Mengenal kain yang digunakan pada busana Raja Jawa kuno. Dari prasasti abad ke-8 Masehi atau yang lebih awal lagi, diperoleh gambaran bahwa pada masyarakat Jawa telah terdapat ciri berpakaian berdasarkan status sosialnya. Hal ini dapat diketahui dari relief-relief candi yang dibuat pada era tersebut. Ada prasasti Rukam, prasasti Tunahan, prasasti Sungsang, prasasti Poh, prasasti Kuak, prasasti Mula. Gambaran sebagaimana yang ditulis oleh Risa Hirdahita Putri, seorang alumnus arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Dia menulis sebagai berikut: tak kalah menawan dengan Putri Idumati. Ina dan uaknya bersolek mengenakan baju merah. Keduanya belum terlalu tua. Rambut mereka bergelombang diselingi warna kelabu. Lalu para dayang belia datang bagaikan dewi, mengenakan kemben kain wulang emas. Selendang emas murni yang mereka sampirkan pada bahu nampak berkilauan seperti sayap untuk terbang. Mereka masih keturunan bangsawan sahabat raja. Mereka tengah menghadiri sayembara memperebutkan Putri Idumati. Suasana itu diungkapkan oleh Mpu Monoguna, seorang pujangga dari Kediri pada abad ke-13 lewat karyanya Kakawin Sumana Santaka. Dari gambaran singkat itu terbayang bagaimana pakaian orang-orang pada masa lalu. Selain itu, karya sastra informasi itu juga muncul dalam relief candi dan prasasti. Pernahkah Anda mendengar wedihan dan ken? Istilah wedihan dan ken. Wedihan adalah kain untuk pria, ken adalah kain untuk wanita. Dari buku ini, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari tulisan Supratikno Raharjo berjudul Peradaban Jawa dari Mataram kuno sampai Majapahit akhir. Ada 34 nama wedihan yang tertulis dengan jelas di situ. Nama-nama itu nanti akan mengindikasikan kira-kira bagaimana kain yang disebut wedihan itu. Selain itu, ada 13 nama ken, kain untuk wanita, yang disebut juga dengan jelas ke-13 nama kain itu. Dalam prasasti Gandaku disebutkan penerima hak istimewa yang diperbolehkan memakai apa saja yang biasa dipakai di dalam negara. Mereka diperbolehkan memakai pakaian pola ring-ring Bananten yang mungkin artinya adalah kain halus. Patarana Bananten, yaitu kain yang berwarna emas. Hal ini diduga dari kata-kata yang tertulis pada prasasti. Di antaranya di situ disebut ada nama pola patah, ajon berpola belalang, dan lain sebagainya. Semua tadi mengindikasikan nama-nama dan isi atau gambaran bagaimana bentuk pola pada kain tersebut. Jadi ini merupakan petunjuk macam-macam kain yang ada pada saat itu. Jadi wedihan dan ken itu apa kira-kira? Mengenali wedihan dari namanya. Berdasarkan namanya, beberapa wedihan yang bisa diketahui dan warnanya.
Namun bagaimana bentuk pola keseluruhannya tetap kita belum tahu. Misalnya, sebutan wedihan putih kemungkinan berupa pakaian dengan dasar putih. Wedihan ambai. Ambai adalah kain dengan motif bunga-bungaan. Dan wedihan anjar, patra sisi, adalah kain dengan motif sulur-suluran di bagian tepinya. Beberapa motif lain juga disebutkan di dalam prasasti, hanya penjabarannya belum diketahui secara detail. Dari penguasaan teknologi tekstil, saya mempelajari dari buku yang berjudul 5,000 Years of Textile. Teknologi pembuatan kain pada abad-abad itu, jika dari struktural design, itu adalah kain tenun, baik lurik maupun tenun ikat, dan yang tertinggi double ikat. Dari sejarah di India, kain patola double ikat paling awal dibuat abad ke-10 tahun 900-an. Sementara teknik tenun sutra dengan pakan tambahan yang dikenal kemudian dengan nama brokat baru muncul setelahnya dengan teknik yang lebih rumit. Ornamen-ornamen yang ada pada panel Candi Sewu. Candi ini didirikan tahun 782 Masehi. Berdasarkan foto di sebelah ini diambil pada tahun 1865 dan tersimpan di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Disebutkan bahwa ornamen tersebut yang saya muat di sebelah kiri ini, idenya diambil dari motif kain yang ada pada masa itu. Dari situ kita mencoba mempelajari apakah motif tersebut diperoleh dari tekstil domestik, yaitu tekstil yang dibuat oleh para perajin setempat, atau merupakan kain yang dibawa pedagang atau perantau dari negara lain. Jika benar bahwa sebagaimana diinformasikan oleh Museum Volkenkunde yang dikutip oleh James Bennett, bahwa ornamen di Candi Sewu ini diambil dari motif kain, maka boleh jadi atau patut diduga jika dilihat dari era tahunnya, motif-motif seperti yang terlihat di sebelah ini adalah motif kain wedihan dan ken sebagaimana tertulis pada beberapa prasasti. Di Jawa kita mengenal istilah motif mandala tapak doro. Gambar-gambar ini menggambarkan motif mandala dan tapak doro. Motif mandala dan tapak doro yaitu bentuk motif mandala yang ada kaitannya dengan ajaran agama Buddha yang saat itu dianut oleh masyarakat Jawa. Ajaran Buddha masuk Nusantara abad ke-5. Candi Sewu dibangun tahun 782 Masehi. Jadi motif ini ada kaitannya dengan ajaran yang saat itu ditekuni masyarakat Jawa di Kerajaan Mataram kuno pada dinasti Shailendra. Ketika Museum Volkenkunde di Leiden mencatat bahwa motif-motif tersebut diambil dari ornamen tekstil saat itu, bukankah artinya itu adalah kain lokal bikinan masyarakat setempat? Jadi itulah wedihan dan ken. Itu berdasarkan dugaan menurut logika. Jadi gambar-gambar inilah yang diduga wedihan dan ken. Selanjutnya, untuk menduga bagaimana kain-kain yang ada pada saat itu, kita bayangkan kain-kain mewah tempo dulu. Kita akan mendapati sumber yang pertama, sejarah tekstil Cina versus sejarah tekstil India. Yang kedua, muatan tekstil pada kapal galeon Manila di abad ke-16. Ini adalah suatu catatan yang sangat populer membongkar sejarah perdagangan tekstil. Insya Allah kita bahas pada podcast berikutnya.